Baik, selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Nah, sekarang kita lihat bersama bagaimana cara kalau ada umat kita, ada kepala keluarga bersama anggotanya, pindah ke lingkungan atau stasi yang lain dalam satu paroki, bahkan misalnya harus pindah paroki. Bagaimana caranya kita urus data kepindahan KK yang bersangkutan. Nah, jadi sekarang kita buka aplikasi kita. Kebetulan sekarang ini saya sudah buka program lingkungan Santo Fransiskus Assisi. Lalu kita cari KK yang mau pindah itu. Kebetulan ini ada saya buat KK sembarang aja sebagai contoh. Nah, kita cari KK yang pindah sebagai contoh di sini. KK nomor 0117009 atas nama Theodorus. Buka aja. Nah, jadi ada kepala keluarga bersama istri. Kalau ada anak, dia akan muncul dengan sendirinya. Lalu hal yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pilih di menu data pindah. Nah, dilihat bagian atas itu ada menu data pindah, kita klik saja. Lalu kemudian kita membuat surat keterangan pindah. Nah, itu langkah pertama. Kita print dulu surat keterangan pindahnya. Nah, dia akan otomatis keluar seperti ini. Nah, ini surat keterangan pindah. Lalu silakan saja diisi nomor surat pindahnya, sesuaikan aja dengan surat keluar dari lingkungan masing-masing. Nah, lalu kemudian yang bersangkutan ini beserta anggota keluarganya pindah ke mana? Kalau keuskupan bukan keuskupan Agung Samarinda maka ditulis. Kalau masih keuskupan Agung Samarinda juga ditulis aja. Untuk sementara kita print dulu ya. Kita print dulu baru kita tulis manual. Jadi kita print itu minimal 4 rangkap. Nah, jadi yang pertama kita print dulu, nanti kita print seperti apa? Seperti biasa kita pilih dulu pengaturan print setup-nya di sini dulu. Lalu kemudian kita print, size-nya sesuaikan aja, mau letter atau A4 bisa aja, yang penting tidak terpotong. Kalau A4 tidak terpotong, ya. Nah, lalu di kolom ini juga akan terisi anggota keluarga yang akan menyertakan. Setelah kita print langkah 4, lalu kemudian ketua lingkungan itu tanda tangan dan cap di kolom ini. Nah, setelah rangkap 4 ya. Mengapa rangkap 4? Itu dengan pertimbangan 1, untuk yang bersangkutan, pegangan keluarga yang bersangkutan, kakak yang bersangkutan. Yang kedua, dipegang oleh lingkungan. Yang ketiga, dikirim ke paroki, ke sekretariat paroki. Dan yang keempat, itu akan dibawa ke lingkungan yang baru. Jadi minimal 4, boleh lebih. Nah, minimal 4. Tapi itu harus sudah yang 4 rangkap itu, harus data-data ini sudah diisi, mau pindah kemana, lalu kemudian ditaruh dan stempel dari lingkungan masing-masing. Itu tahap pertama. Tahap kedua, saudara-saudari, ketika kita pindah lingkungan yang baru tidak perlu lagi memberikan atau membagikan formulir data umat, data duk ini. Nah, datanya tinggal dipindahkan saja dari lingkungan yang lama ke lingkungan yang baru. Maka baik juga membawa flash disk. Nah, nanti kita kembali lagi ke menu utama di atas, data pindah. Nah, lalu kemudian di bawah ada tulisan ekspor data keluarga. Nah, kita pilih saja ekspor data keluarga. Lalu kemudian ini lokasi simpan data keluarga ini ada di C. Nah, sebaiknya supaya kita mudah untuk mencarinya lagi di folder, kita bisa menyimpan di D khusus di folder database umat Katolik atau bisa langsung ke flash disk. Nah, jadi saya mau mengubah, saya tidak mau simpan di C seperti ini. Saya mengubah, saya cari pindahkan ke D. Lalu kemudian di D itu ada Duk Paroki Katedral, saya mau simpan filenya di sini. Nah, lalu kemudian saya simpannya misalnya di data backup atau di luar ini aja ya. Nah, di sini aja tidak apa-apa. Lalu open. Setelah kita mencari di mana kita mau simpannya, bisa juga mungkin kita buat dulu folder baru, KK pindah, supaya mudah untuk kita mencarinya.
Nah, lalu saya mau pindah filenya itu, kakak yang pindah saya mau simpan di situ, lalu open. Setelah klik baru open. Nah, setelah itu baru open. Nah, data keluarga Theodorus selesai diekspor. Oke. Nah, lalu kita keluar dulu, lalu kita cek, kita buka data yang diekspor tadi. Apakah data sudah terpindah? Ini kebetulan saya sudah buka di D, lalu kemudian ini ada kakak pindah. Nah, ini file kakak khusus datanya Theodorus yang pindah tadi. File ini yang dikopikan. Bisa dikirim di email kah, atau bisa dikirim ke langsung ke ketua lingkungan yang baru, bisa. Mungkin bisa dipakai WhatsApp juga bisa, sepertinya. Dicoba aja. Kalau bisa diambil datanya, kalau dikirim by WhatsApp, berarti bisa dipakai. Kalau tidak bisa, mungkin bisa by email, atau juga bisa dikopi ke Facebook. File ini yang dikopikan, lalu dikasihkan ke keluarga yang pindah itu, atau langsung diberikan ke pengurus lingkungan yang baru, supaya di lingkungan yang baru itu tidak perlu lagi untuk memberi lagi formulir, menginput atau mengetik kembali data-data kakak yang pindah tadi. Nah, itu tidak perlu lagi. Oke, filenya ini sudah ada di sini. Nah, ini disimpan, dikasihkan aja ke kakak atau lingkungan yang baru. Lalu kemudian sekarang kita lihat kembali ke lingkungan kita. Tahap yang ketiga. Nah, kita lihat di lingkungan kita ini, ketiga ini. Nah, kita kembali lagi ke data listnya. Nah, kita sudah pindah tadi, kita sudah ambil file backupnya, tetapi datanya masih ada di sini. Theodorus masih ada di sini ya. Maka sekarang kita klik. Setelah kita klik, baru kita buka dulu. Nah, baru kita pilih di atas ini mutasi kakak. Nah, itu tahap yang ketiga. Kita tekan aja mutasi kakak, lalu Anda akan mutasi seluruh keluarga ini, tekan yes. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Kita tekan aja pindah lokasi. Nah, kemudian oke. Lalu yes. Nah, setelah itu maka kita bisa cek lagi. Kakak Theodorus otomatis terhapus sudah di lingkungan kita, tidak ada lagi. Nah, jadi nomornya 07, 08, 09 tadi yang Theodorus tadi itu sudah pindah, sudah tidak ada lagi, lalu langsung nomor 10. Tidak apa-apa, dibiarkan aja. Tidak usah diubah apa-apa. Kalau ada anggota baru yang masuk di lingkungan kita, itu kita tidak usah lagi, kita tinggal input aja kakak baru. Nah, input manual atau pakai export. Nah, nomor yang sudah kosong tadi itu otomatis akan terisi dengan kakak yang baru, orang yang baru. Itu akan diisi sendiri. Jadi tidak usah kita sibuk karena ada yang pindah. Itu akan terisi kembali dengan otomatis. Nah, jadi yang Theodorus tadi sudah hapus, tidak muncul lagi di data lingkungan kita. Nah, tapi kita bisa lihat data ini. Kita bisa lihat data ini di sini, di restore ini. Nah, ini ada data pindah paroki. Dia tidak akan hapus otomatis semuanya. Nah, jadi data yang tadi itu akan terekam di sini. Jadi dia juga data-data keluarga-keluarga yang pindah itu dia tidak akan langsung hilang. Meskipun tidak bisa dikembalikan lagi, tetapi dia akan terekam di restore ini. Biasanya kalau kita kembalikan lagi dia tidak mau. Nah, itu kalau ada lingkungan yang mau pindah. Lalu kita lanjutkan lagi. Setelah pindah, sekarang kita di lingkungan yang baru. Nah, anggap saja ini lingkungan yang baru ya. Ada kakak yang baru datang ke saya, lingkungan saya. Dia sudah bawa flash disknya, sudah bawa filenya. Bagaimana supaya dia bisa masuk di lingkungan saya? Maka sekarang kita buka aplikasi kita. Anggap saja ini lingkungan bukan ACC lagi, orang baru, kakak baru lagi yang masuk di sini. Nah, sekarang misalnya filenya tadi sudah ada. Kebetulan di sini ada, saya simpan sebagai contoh. Ada kakak dari Santa Teresa. Yang pindah. Sabar ya, Nah, anggap saja ini saya sudah buka di lingkungan yang baru.
Lalu ada orang yang dari lingkungan lain mau masuk di lingkungan saya. Dia sudah bawa data filenya. Sekarang saya masukkan bagaimana. Kita pilih di bantuan ini. Tekan bantuan ini. Lalu kita pilih yang import. Nah, ini ada import data KK. Ini ada import data pindahan KK. Nah, jadi ditekan aja. Nah, lalu kemudian kita pilih titik 3 ini. Kita cari file KK yang bersangkutan, yang mau masuk di lingkungan kita tadi. Nah, jadi ada KK yang tadi, kebetulan yang satu KK di tadi, itu hanya yang Theodorus tadi. Pakai itu aja, tidak apa-apa. Sebagai contoh. Nah, jadi ini, KK ini file KK satu keluarga Theodorus tadi yang pindah, sekarang dia masuk di lingkungan yang baru, maka di-tik saja filenya, lalu kemudian pilih open. Nah, dia akan otomatis langsung terisi di sini. Nah, lalu di sini data-datanya perlu disesuaikan lagi. Nah, alamat asalnya apa itu disesuaikan lagi. Misalnya sekarang sudah data alamat yang baru. Nah, sekarang misalnya sudah pindah di jalan Kehewanan. Biasanya hanya alamat aja yang pindah. Kehewanan, nomor berapa, RT segala macam, misalnya RT 12, lalu segala macam, silakan jadi lengkapi. Selesai itu import. Yes. Nah, dia akan langsung tersimpan di dalam. Sekarang kita cek lagi di aplikasi kita. Apakah Theodorus sudah masuk di KK ini? Nah, dia sudah muncul di sini. Nah, alamatnya sudah pindah. Nah, jadi seperti itu kalau ada umat pindahan di lingkungan kita.